Saat ini, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, lalu ada juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yandri, saya ke Anda dulu. Ada kabar yang bilang bahwa untuk komposisi menteri ini disesuaikan lagi dengan jumlah perolehan suara partai di pemilihan legislatif. Kabar itu terkonfirmasi atau belum nih? Wah, baru dengar saya, Mas. Oke. Jadi kalau benar, gimana respon PAN? ya kalau persoalan kursi menteri memang hak prerogatif Pak Prabowo yang akan menyusun ya. Tapi tentu PAN bagian dari koalisi Indonesia Maju, di mana Bang Jul sangat aktif dan bahkan PAN sudah 3 kali mendukung Pak Prabowo. Kami yakin komitmen yang dibangun oleh Bang Jul dengan Pak Prabowo itu insya Allah bisa terlaksana ya. Jadi berapa menteri, siapa yang diajukan oleh PAN, udah kami serahkan penuh kepada Ketua Umum, pada Bang Jul. Nah, persoalan apakah disesuaikan dengan jumlah kursi di parlemen atau apa, tentu PAN belum dengar tentang itu. Tapi sekali lagi bagi PAN, karena memang yang berhak penuh menyusun menteri itu adalah Pak Prabowo, tentu kami perserahkan penuh kepada Pak Prabowo. Nah, termasuk ke depan siapa yang akan diajukan, sudah kami putuskan di internal partai, itu sepenuhnya hak Ketua Umum Partai, yaitu Bang Jul, untuk mengkomunikasikan, membawa nama-nama kader PAN yang akan diusulkan sebagai calon menteri kepada Pak Prabowo. Gitu, tapi Mas. Jumlah kursi yang diminta dimohonkan berapa dari PAN ke Pak Prabowo? Kan udah ngomong Partai Golkar bilang, Pak Erlangga bilang minta 5. Kalau dari PAN hitung-hitungannya berapa tuh? Ya kalau PAN prinsipnya kita tidak menyebut angka, tapi komunikasi dengan Bang Jul dengan Pak Prabowo sudah sangat sering. Dan ketika Pak Prabowo kunjungan kepada PAN di buka puasa waktu tanggal 21 Maret, sehari setelah penetapan hasil dari KPU, ya di situ Pak Prabowo menyampaikan nanti insya Allah akan ada kader-kader PAN yang akan mengisi posisi-posisi di kabinet. Persoalan berapa, sekali lagi itu ya wewenangnya Ketua Umum dan wewenangnya Pak Prabowo. Saya tidak kapasitas itu, Mas. Oke, saya coba konfirmasi ke Bang Doli. Bang Doli, kan dari koalisi KIM kan suara Golkar tertinggi di sejauh ini dari hasil pileg begitu. Di awal dari Pak Erlangga juga bilang ya dapat 5 kursi menteri lah. Dengan perolehan semacam itu di pileg, ada kemungkinan bakal nambah lagi nggak permohonan untuk kursi menteri ini di Golkar, Bang Doli? Nah, pertama saya harus jelaskan bahwa angka 5 itu bukan permintaan ya. Jadi waktu itu kan angka 5 itu muncul ketika ada pertemuan antara ketua umum kami dengan ketua-ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia. Jadi itu dalam bentuk menyemangati, kami bersyukur ya pada saat itu kita pada saat bulan puasa ya mensyukuri hasil Pilpres di mana Golkar dengan teman-teman partai politik lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju itu menang Pilpres. Kemudian Golkar mendapatkan suara penambahan cukup signifikan ya di Pileg 2024. Nah, dari hitung-hitungan itu kemarin ya Ketua Umum cuma sampaikan aja ya kalau dengan hitung-hitungan kontribusi yang dilakukan oleh Partai Golkar dalam Pilpres ya wajarlah setidaknya dapat 5 kursi. Jadi itu bukan permintaan. Nah, yang kedua sekali lagi tentu semuanya kita harus meletakkan ini secara proporsional gitu, bahwa penyusunan kabinet itu adalah hak prerogatifnya presiden. Tetapi berdasarkan pengalaman ya, dan memang juga terjadi di dalam Pilpres ini, selalu kan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih itu didukung oleh gabungan partai politik. Nah jadi dan 2 pemilu sebelumnya juga gitu, Pak Jokowi juga seperti itu, Pak SBY juga seperti itu. Jadi dalam penyusunan kabinet, walaupun hak prerogatifnya presiden, pasti juga akan ada pembicaraan ya dengan partai-partai koalisi yang mendukung. Nah dalam hal ini sama PAN juga Golkar dalam beberapa kali pengalaman menyusun pembicaraan dalam komposisi kabinet itu diserahkan kepada Ketua Umum yang mengkomunikasikan dengan
Pak Presiden terpilih. Nah, dalam hal ini nanti mungkin Pak Prabowo. Dan saya yakin bahwa Pak Prabowo, ya sebelum juga kemudian kemarin kita bertarung di Pilpres, sebenarnya kan sudah ada pembicaraan-pembicaraan awal sebetulnya dengan para. Bisa kemungkinan lebih dari 5 nggak tuh diusulin, Bang? Dan yang tahu cuman Pak Prabowo dengan ketua umum partai politik, gitu ya. Jadi nanti kita tunggu saja. Dan saya selalu mengatakan Pak Prabowo juga pasti sudah punya rumusan sendiri ya, bagaimana menempatkan secara proporsional, secara adil, gitu ya. Koalisi-koalisi Indonesia Maju ini, termasuk nanti saya kira kalau kemudian nanti ada partai politik yang bergabung ya, yang juga kemungkinan akan juga bergabung dalam pemerintahan, dalam bentuk pemerintahan itu di kabinet, ya pasti itu semuanya dilakukan secara ada rumusan-rumusan yang saya kira Pak Prabowo tahu. Oke, saya tahan dulu di situ. Saya harus coba tanyakan lagi ke Mas Toto. Mas Toto, tadi dari konfirmasi kedua parpol ini, Anda menangkapnya berdasarkan apa sebetulnya Pak Prabowo Gibran ini akan menempatkan orang-orang di kabinetnya nanti? Ini rumusannya kalau dalam sistem presidensial itu sebenarnya hanya bicara kapabilitas. Makanya yang dikenal dalam sistem presidensial harusnya adalah zakon kabinet. Targetnya adalah, makanya istilahnya prerogatif. Artinya bisa semaunya presiden memilih siapapun. Mau 100% tidak ada orang partai, itu juga prerogatif presiden. Mau 100% orang partai, itu juga prerogatif presiden. Tetapi kan memang realitanya, tadi Bang Doli sudah menyinggung sedikit, turunan dari pemilu yang mengisyaratkan dukungan 25%, biasanya ada hutang budi politik. Koalisi, dukungan dalam Pilpres akan dibayar dalam jatah menteri dan jabatan-jabatan lain. Nah, artinya kita tidak bisa melihat capability doang gitu ya. Itu kan 1C, huruf depannya kan capability C ya. Biasanya akhirnya realistis ada 3C. C yang kedua ini yang kita sedang bahas, coalition, yang kemudian jadi basis penyusunan kabinet juga. C yang ketiga namanya chemistry. Jadi realitanya seperti itu. Ketika seorang presiden terpilih lebih banyak aspek chemistry-nya, yang biasanya dipilih adalah orang-orang terdekatnya saja. Ini biasa akan cenderung membuat kabinet tidak profesional karena hanya diisi oleh orang yang dia percaya tapi belum tentu mumpuni. Ada juga yang kemudian cenderung kemudian berat ke bobot coalition-nya. Kalau bobotnya ke coalition, yang terjadi adalah presiden disebut tersandera karena kabinetnya menjadi lebih politis dan tidak profesional. Apakah ini kemudian diharamkan? 2C yang lain tidak. Tetapi bagaimana kemudian aspek capability tadi atau dari sisi capability tadi itu kemudian beyond dari 2C yang lain. Nah, poinnya apa sih? Secara kuantitatif ya sudahlah, kita tahu rumusannya akhirnya yang suara partainya lebih gede di parlemen akan dapat jatah kursi lebih banyak. Tapi itu kan juga nanti masih menunggu loh. Apakah dalam 7 bulan ke depan ada partai lain yang masuk? Kalau PDI masuk, jatah partai yang sudah jungkir balik mungkin akan berkurang. Saya tahan dulu di situ Mas Toto, sorry. Tapi pertanyaannya juga begini, kalaupun kemudian ini menjadi hak prerogatifnya seorang presiden, apakah perlu bagi Pak Prabowo ini harus berkonsultasi dulu dengan semua partai politik untuk mendiskusikan komposisi menteri dan berapa jatah untuk tiap partai politik ini? Tapi jawabnya nanti. Sorry, saya harus potong dulu di situ. Kita harus jeda sebentar. Kami segera kembali.